Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fansi botak berjubah bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah zombie man yang masih melakukan eksperimen dengan Dr. Genos untuk menembus limiternya. Harapannya dia ingin seperti Saitama. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 139. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang coba ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 139 ini, Drive Knight beraksi melawan para monster yang muncul dari kebun binatang. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan kota E, di mana pahlawan kelas A bernama Heavy Tank Loincloth yang sedang kesulitan menghadapi seekor monster zebra raksasa dengan level bencana iblis yang sedang mengamuk. Melihat pahlawan Heavy Tank dihajar berkali-kali membuat masyarakat menjadi resah. Mereka berharap pahlawan Neo segera datang untuk menolong. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba si monster ditebas oleh pedang dari belakang. Ternyata itu adalah Drive Knight yang datang untuk menolong. Setelah itu, si monster yang terluka tersebut mencoba untuk menyerang Drive Knight. Akan tetapi, secara mengejutkan, dia diserang lagi. Kali ini oleh tembakan laser dari belakang Drive Knight. Dan seketika monster tersebut berhasil dijatuhkan. Ternyata tembakan laser barusan berasal dari Genos. Para masyarakat yang melihat dua pahlawan kelas S datang untuk menumpas monster itu bersorak kegirangan. Namun pahlawan Heavy Tank memperingatkan mereka berdua jika ini semua belum berakhir, karena sumber dari monster yang muncul berasal dari kebun binatang kota. Sepertinya ada herbivora yang mengambil alih kebun binatang dan mengubah mereka semua menjadi monster. Heavy Tank meminta Drive Knight dan Genos untuk pergi ke lokasi duluan. Tidak lama setelah itu, sambil mengembalikan taktikal pedangnya kembali menjadi kubus hitam, Drive Knight bersiap menuju kebun binatang tersebut. Genos yang melihat kubus milik Drive Knight menyadari jika itu adalah senjata utama yang Drive Knight gunakan. Si Drive Knight memberitahu Genos jika senjatanya ini adalah taktikal transformasi. Lalu Drive Knight mentransformasi tubuhnya menjadi taktikal kesatria dan berlari menuju kebun binatang. Tidak lama setelah itu, sesampainya di sana, Drive Knight menyerang monster rusa dengan level bencana serigala, lalu bertransformasi jadi Silver, berbentuk pedang dan menebas monster tersebut. Tidak lama setelah itu, Genos datang. Dia bertanya tentang kemampuan dari Drive Knight. Apakah itu mengubah gayanya bertarung tergantung pada jenis pertempuran yang Drive Knight hadapi? Si Drive Knight membenarkan akan hal itu, dan dia menyebut setiap bentuk transformasi sebagai pion. Transformasi Silver adalah bentuk kedua pedang dari kedua tangannya, dan tugasnya sebagai penebas lawan. Tactical Knight atau kesatria untuk bergerak ke segala arah dengan lincah. Ada juga transformasi taktikal lainnya yang secara khusus cocok untuk situasi tertentu, seperti Lance untuk berlari dengan kecepatan tinggi, lalu Bishop atau Uskup untuk menghadapi lawan yang memiliki kekuatan besar, Gold atau emas untuk memberikan tekanan panas kepada lawan, dan Rook atau benteng untuk menyerang lawan dalam mode terbang. Drive Knight menjelaskan kegunaan transformasinya itu sambil mengalahkan para monster satu persatu. Genos yang melihat kemampuan dari Drive Knight merasa jika kemampuan yang pahlawan kelas S itu miliki sangat serbaguna. Bisa dibilang Drive Knight adalah cyborg yang dapat disesuaikan yang berfokus pada komponen eksternal. Menurut Genos, Drive Knight memiliki banyak kemiripan dengannya. Tidak lama setelah itu, Drive Knight dan Genos merasakan ada seekor monster dengan tingkat energi yang sangat kuat, tidak jauh dari lokasi mereka berdua. Mungkin saja itu adalah bos para monster yang muncul. Dan akhirnya mereka berdua menuju lokasi tersebut. Ternyata itu adalah monster kelinci berukuran raksasa dengan level bencana naga. Drive Knight merasa harus bekerja sama dengan Genos dalam menghadapi monster raksasa satu itu. Genos meminta Drive Knight untuk mencari titik vital si monster, dan dia akan mengalihkan perhatiannya terlebih dahulu. Akhirnya mereka bekerja sama mengalahkan monster kelinci raksasa tersebut. Tidak lama setelahnya pembicaraan mereka berdua berlanjut. Drive Knight tidak menyangka jika Genos mau ikut kerjasama dengannya dalam menghadapi monster hari ini. Si Genos bertanya kepada Drive Knight tentang Metal Knight, mengingat dulu Drive Knight pernah memperingatkannya. Mendengar hal tersebut, Drive Knight sempat diam sesaat. Setelah itu, dia memberitahu Genos kalau saat itu maksud dari Drive Knight sendiri adalah umpan untuknya, agar Genos berada pada jarak yang aman dari Metal Knight, karena Metal Knight telah merampok teknologi militer orang lain. Drive Knight berpikir akan jadi masalah jika Metal Knight mendapatkan meriam pembakaran, serta otot yang diperkuat, saraf buatan dan inti energi yang Genos miliki. Genos merasa jika Drive Knight tampak sangat berhati-hati dengan Metal Knight.
Genos bingung, sebenarnya Metal Knight itu siapa? Drive Knight menjawab jika dia adalah orang jahat. Dia menyamar sebagai pahlawan dengan rasa keadilan dan bergabung dengan asosiasi. Tapi saat ini sebagian besar sistem pertahanan militer asosiasi telah dibajak olehnya sendiri. Bisa dibilang asosiasi pahlawan hampir diambil alih oleh Dr. Bovey sepenuhnya. Baik sebagai ilmuwan maupun sebagai ahli teknologi, Dr. Bovey sangat berbakat. Sayangnya yang kurang adalah etika yang dia miliki. Dr. Bovey hanya bisa menilai sesuatu secara numerik, seakan hatinya sama dengan mesin. Selain itu, markas asosiasi pahlawan juga memiliki fasilitas monster yang dipenjara. Bisa dibilang itu adalah fasilitas koreksi kepribadian. Tempat mereka meneliti cara-cara menekan dan merehabilitasi para monster itu. Namun kenyataannya monster-monster tersebut telah dicuci otak. Tujuan fasilitas itu adalah untuk merombak mereka, mengkloning dan mengubah mereka menjadi tentara, sehingga menghasilkan senjata biologis yang hanya mematuhi instruksi yang diberikan oleh Dr. Bovey saja. Genos bertanya, apakah monster yang muncul akhir-akhir ini ada kaitannya dengan Metal Knight? Menurut Drive Knight, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ada beberapa monster yang dikendalikan olehnya dalam kelompok tersebut. Dan itu bukan satu-satunya permainan yang dia mainkan. Dia memberi para monster kekuatan untuk mewujudkan ide-ide gilanya dengan meminjamkan mereka kekuatan ilmiah. Lalu Dr. Bovey membiarkan para monster itu mengamuk, mengubahnya menjadi pion yang berguna. Bagi Drive Knight ini seperti melempar masyarakat ke dalam kehancuran. Dr. Bovey seakan mencoba menguasai dunia pada saat yang tepat. Ketika perlawanan umat manusia melemah, dia ingin menghancurkan semuanya sekaligus. Jika diibaratkan, itu seperti bermain di kotak pasir dan membangun kembali dunia yang sepenuhnya dia kendalikan. Genos kembali bertanya kepada Drive Knight, jika benar Metal Knight adalah dalang dibalik itu semua, seberapa banyak asosiasi pahlawan ketahui tentang Metal Knight? Karena asosiasi telah bergantung pada sistem dan senjata yang telah dia buat. Drive Knight bercerita jika dia mempunyai data yang belum dia bagikan kepada siapapun, karena itu adalah buah dari penyelidikannya sendiri. Namun kemungkinan dari beberapa staf elit asosiasi ada beberapa yang benar-benar bergantung pada Dr. Bovey. Drive Knight berspekulasi bahwa ada beberapa anggota yang berkolaborasi dengan Metal Knight. Tujuannya untuk mencari keuntungan sendiri, dan dengan itu dia putuskan bahwa akan lebih efektif menjalankan operasi sendirian tanpa mempercayai siapapun. Genos bertanya lagi, jika memang demikian, kenapa Drive Knight mau menceritakan semua itu kepada Genos? Drive Knight merasa yakin kalau Genos berada dalam situasi yang sama dengannya, seseorang dengan musuh bersama dengan tujuan pemusnahan bersama. Membuat Drive Knight merasa percaya kepada Genos, karena desa dari Drive Knight juga dihancurkan oleh robot yang mengamuk yang Dr. Bovey ciptakan. Robot tersebut adalah jenis yang sama dengan robot yang menghancurkan desa dan keluarga Genos. Mendengar hal tersebut, Genos langsung terkejut. Drive Knight merasa jika cyborg itu adalah salah satu dari banyaknya senjata pemusnah otonom yang Dr. Bovey buat untuk percobaan. Dia telah melahirkan mesin pembunuh yang tak terhitung jumlahnya ke dunia. Dengan memusnahkan mesin tersebut dan mengumpulkan sampel, Drive Knight memodifikasi lalu memperkuat tubuhnya hingga sekarang. Menurut Drive Knight, cyborg gila yang Genos maksud itu belum ada bukti kalau dia telah dihabisi oleh pahlawan lain. Namun untuk beberapa alasan, cyborg gila itu menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Kemungkinan besar Dr. Bovey menyimpannya sebagai kartu truf. Genos mengejar cyborg itu sama seperti Drive Knight, dan saat ini Dr. Bovey memiliki banyak pasukan robot yang siap untuk bertempur. Dia mulai bergerak lagi. Menurut Drive Knight, Dr. Bovey menggunakan monster yang diperkuat, lalu menyebabkan kekacauan dan kerusakan. Dia akan menggunakan persenjataan lengkapnya untuk memberikan pukulan terakhir ke dunia yang sudah hancur. Lalu pasukan robot akan bergerak untuk menyerang. Cyborg gila pastinya juga akan muncul. Sebelum itu semua terjadi, Drive Knight berencana untuk menjadi ujung tombak dari serangan dadakan kepada Dr. Bovey. Setelah itu, secara mengejutkan, Drive Knight malah menawari Genos, maukah dia bergabung dengannya untuk menyerang Metal Knight? Mendengar tawaran tersebut, Genos langsung kaget. Benarkah Dr. Bovey adalah dalang dibalik munculnya monster-monster kuat akhir-akhir ini? Lalu, apakah Genos akan menerima ajakan dari Drive Knight dan bersama-sama menyerang Dr. Bovey? Di sisi lain, apa yang akan si botak lakukan jika dia tahu tentang Genos yang mau menyerang Dr. Bovey? Sayang sekali, Shin Manga One Chapter 139 telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 139 yang edisinya memperlihatkan Draft Knight yang mengajak Genos bekerja sama untuk mengalahkan Dr. Bovoid dalam dibalik munculnya monster-monster kuat akhir-akhir ini. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.